Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya untuk membahas pada mata kuliah metodologi penelitian ini tentang susunan skripsi. Bagian-bagian di dalam skripsi ini ada 7 bagian. Yang pertama ada bagian pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, kemudian bagian metode, bagian hasil, bagian pembahasan, bagian kesimpulan dan saran, serta bagian akhir. Untuk bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Latar belakang ini adalah sebuah informasi ya, adik-adik semuanya, atau kumpulan paragraf yang menyampaikan ide-ide peneliti tentang pentingnya penelitian tersebut dilakukan, dan hal ini dilaksanakan oleh peneliti dengan menuliskan argumentasi atau alasan-alasan mengapa harus diteliti masalah tersebut yang disertai dengan data-data series ya. Kemudian variabel-variabel apa saja yang akan dilakukan penelitian, dan penelitian ini berfokus pada apa. Sehingga latar belakang ini, dengan membaca latar belakang, maka pembaca akan mengerti dan memahami apa sebetulnya persoalan dalam penelitian atau riset gap atau problem risetnya, mengapa harus dilaksanakan penelitiannya, dan bagaimana data-datanya mensupport untuk statement tersebut. Kemudian latar belakang yang baik disajikan dengan pikiran umum ke pikiran khusus ya, berbentuk piramida terbalik ya. Jadi bagaimana fenomena tersebut atau permasalahan kesehatan tersebut secara global, secara nasional, kemudian di tingkat provinsi, kemudian di tingkat locally atau di lokus penelitian yang sedang dikerjakan. Perumusan masalah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu identifikasi masalah dan perumusan masalah. Pada identifikasi masalah ini dituliskan per poin yang berisi highlight atau informasi penting yang sudah kita tuliskan di latar belakang yang tadi ya. Terus kemudian dilanjutkan dengan kita menuliskan perumusan masalah. Perumusan masalah ini diperlukan untuk memilih metode yang tepat, mengumpulkan data-data yang relevan, memilih teori yang selaras, kemudian tepat mengambil kesimpulan dan mengajukan saran, serta dapat berupa pernyataan dan pertanyaan spesifik yang memuat variabel penelitian. Tujuan penelitian ini ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum berisi pernyataan tujuan global yang akan dicapai dalam penelitian. Tujuan khusus berisikan perincian tujuan, memuat variabel-variabel apa yang akan kita teliti. Manfaat penelitian ada 3, yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis, dan manfaat strategis. Manfaat teoritis ini digunakan untuk menuliskan manfaat apa saja yang didapatkan dari penelitian kita untuk sumbangan kebaruan dalam pengetahuan. Kemudian untuk manfaat praktis adalah riset kita ini kiranya bermanfaat untuk aplikasi atau implikasi apa di bidang kesehatan. Biasanya manfaat-manfaat praktis ini ditujukan untuk pengguna informasi dari hasil penelitian kita. Kemudian untuk manfaat strategis adalah manfaat yang didapatkan dari penelitian kita yang berguna untuk menjadi dasar acuan bagi rekomendasi pengembangan kesehatan di program-program berikutnya. Keaslian penelitian ini masih masuk menjadi bagian dari pendahuluan penelitian. Keaslian penelitian ini memuat perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan yang sudah ada. Dapat pula disajikan berupa matrik keaslian penelitian yang berisi nomor, kemudian judul penelitian yang pernah dilakukan, yang relate dengan penelitian yang akan kita kerjakan, kemudian bagaimana metodenya, autornya siapa, terus kemudian
metodenya apa, menggunakan pendekatan apa, terus kemudian hasilnya seperti apa, dan perbedaan dengan yang akan kita laksanakan. Perbedaan ini memuat perbedaan desain metode penelitian, perbedaan metodenya, kemudian perbedaan variabelnya, kemudian perbedaan tentang teknik pengumpulan dan pengolahan datanya. Demikian penjelasan untuk pendahuluan. Kemudian lanjutan dari bab 1, di bagian akhirnya kita perlu menuliskan tentang ruang lingkup penelitian yang akan kita kerjakan. Ruang lingkup penelitian ini adalah batasan-batasan yang kita akan lakukan pada penelitian kita, memuat ruang lingkup keilmuan, lokasinya di mana saja, sasaran penelitian kita siapa, dan waktu penelitian kita berapa lama. Kemudian ruang lingkup ini bertujuan untuk memfokuskan atau membatasi lingkup masalah yang kita teliti.